sebetulnya adalah bagian dari perayaan Dies Natalis Fakultas Agronomi. Jadi kita punya rangkaian acara, mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademis, ya, sampai yang hiburan, ya. Kita ada banyak acara dan hari ini kita melaksanakan orasi ilmiah yang mengangkat tema mengenai malnutrisi di rumah sakit. Ya, jadi malnutrisi di rumah sakit itu kadang-kadang terlepas dari pengamatan dan kadang-kadang kesulitannya teman-teman itu adalah ketika melakukan klaim terutama pada asuransi. Nah, dengan adanya acara ini diharapkan ada kolaborasi, komunikasi, ya, sinergi antara para klinisi dan mungkin para dietitian, ahli-ahli gizi yang berhubungan semua dengan malnutrisi ini. Bagaimana sebetulnya lebih ke bagaimana sebetulnya yang diminta oleh jaminan kesehatan dalam hal ini BPJS, caranya kalau kita itu mau klaim itu sebetulnya seperti apa. Dengan adanya acara ini diharapkan nanti akan ada perbaikan dalam memberikan coding dan juga mungkin dari jaminan kesehatan akan lebih bisa mengarahkan atau memberikan masukan agar hal-hal yang ada resource-nya itu bisa mendapatkan penggantian dari jaminan kesehatan. Itu masih yang penting di situ. Jadi ini adalah salah satu rangkaian acara dari Dies Natalis. Dan yang rutin sebetulnya kita itu acara orasi ilmiah dan tabur bunga ke para pendahulu kita. Tabur bunga sudah kita laksanakan tanggal 1, pas hari hanya itu ulang tahunnya tanggal 1 Oktober. Kita tasyakuran tabur bunga di para pendahulu kita yang kita mengunjungi salah satu makam di leluhur kita, pendahulu kita bukan leluhur ya, pendahulu kita yang ada di makam Undip. Walaupun ada banyak di beberapa makam, tapi yang dalam perayaan dia selalu kita tabur bunga di makam Undip untuk yang guru-guru kita yang lebih mendahului kita, kemudian orasi ilmiah. Ini yang acara wajib. Yang generiknya umumnya itu keadaan gizi yang bisa kurang, bisa lebih. Itu mal itu kan artinya kurang, salah loh. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Kalau yang lebih itu obesity dan sebagainya itu. Yang kurang itu misalnya ada nutrisi, stunting dan sebagainya. Tadi dalam paparan saya sampaikan selama ini yang ada itu masalah gizi itu ya seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit itu spesifik, terutama yang terjadi karena itu malnutrisi di rumah sakit itu harus dibaca sebagai undernutrisi. Nah, jadi orang itu kalau sakit itu kecenderungannya kan cuma diberi obat sama dirawat gitu. Ya makanannya itu ya tidak diberikan secara spesifik ya. Sampai tahun 74 tadi saya sampaikan ketika ada yang membuat artikel tuh, ya kalau skeleton hospital closet itu menunjukkan atau hasil pengamatan dia di rumah sakit itu banyak orang-orang gizi itu yang kayak skeleton itu. Ya dari situ mulai berkembang yang namanya pecahan ilmu malnutrisi, malnutrisi akhirnya sampai hospital malnutrition, dan ini belum banyak yang sadar tuh. Karena itu barangkali Pak Dekan meminta saya sebagai salah satu sesepuh di bidang malnutrisi, nutrisi sampai hospital malnutrition untuk bicara pada siang hari ini. Jadi penekanan saya bahwa pasien itu selain diberi obat, dirawat dengan baik, harusnya diberi nutrisi dengan baik. Sebab kalau tidak diberi nutrisi yang baik, maka akibatnya penyakitnya akan makin parah. Jadi tadi ada komplikasi dan sebagainya. Nanti juga karena makin parah, length of stay tinggal di rumah sakitnya makin lama, cost-nya makin banyak. Nah, jadi di masa-masa sebelum JKN seperti sekarang ini, itu semua ditanggung oleh keluarga. Jual kerbu, jual rumah dan sebagainya tapi dijual di JKN, di era JKN ini yang akan bayar nanti rumah sakit, BPJS, pemerintah. Jadi siapa saja yang ikut berperan di dalam penanggulangan masalah gizi di rumah sakit itu jihadnya salah satunya adalah menekan kos atau biaya dari perawatan pasien itu tadi.